Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang pengaturan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Perkenalkan, saya Priti Zuliar, NPM 098. Saya Dina Dwiaspi, NPM 013. Saya Yohana Sagala, NPM 056. Saya Umi Nadra, NPM 039. Saya Trina Sabinazer, NPM 066. Yang pertama ialah hukum lingkungan mengatur upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satunya melalui pengendalian pencemaran. Pengendalian ini meliputi 4 aspek utama. Yang pertama, baku mutu lingkungan, perizinan, pengendalian pencemaran air, udara, dan laut, serta pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau B3. Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas aman suatu zat atau komponen dalam lingkungan. Jika ambang batas ini terlewati, lingkungan dianggap tercemar. Baku mutu mencakup air, limbah, udara, emisi, gangguan, hingga mutu yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Prinsip dasarnya, membuang limbah boleh asal tidak melewati baku mutu dan memiliki izin resmi. Selanjutnya, perizinan lingkungan menjadi alat hukum untuk mengatur aktivitas usaha agar tidak merusak lingkungan. Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL atau UPL harus memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau daerah sesuai kewenangan. Izin ini bisa mencakup pembuangan limbah cair, pemanfaatan air ke limbah tanah, penyimpanan limbah B3, pengangkutan, pengelolaan hingga dumping ke laut. Tanpa izin tersebut, kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan tidak diperbolehkan. Kemudian pengendalian pencemaran dilakukan dalam 3 tahap, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pencegahan dilakukan melalui AMDAL, audit lingkungan, KLHS, dan tata ruang. Ini merupakan upaya awal agar pencemaran tidak terjadi. Jika pencemaran sudah terjadi, penanggulangan dilakukan lewat isolasi, penghentian sumber pencemar, serta pemberian informasi kepada masyarakat. Sedangkan pemulihan dilakukan melalui remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan metode lain sesuai perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, bahan berbahaya yang beracun atau B3 adalah zat yang dapat mencemari dan membahayakan lingkungan dan kesehatan. Limbah B3 berasal dari industri, rumah tangga, dan layanan kesehatan. Pengelolaannya meliputi penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, hingga penimbunan, semuanya harus memiliki izin resmi. Pengelolaan B3 penting untuk mencegah risiko bagi manusia dan lingkungan. Setiap kegiatan yang menghasilkan B3 wajib memastikan bahwa limbahnya dikelola dengan benar sesuai peraturan yang lagi berlaku. Kemudian, limbah B3 dibedakan menjadi 3, yaitu dari sumber tidak spesifik seperti sisa pembersih, dari sumber spesifik seperti proses industri, dan dari sumber lain seperti tumpahan atau produk kadaluarsa. Sifat limbah B3 bisa sangat berbahaya, antara lain mudah meledak, menyala, korosif, beracun, menyebabkan iritasi, serta bisa bersifat karsinogenik dan mutagenik atau merusak lingkungan. Oleh karena itu, penanganannya harus hati-hati, terkontrol, dan sesuai aturan agar tidak membahayakan makhluk hidup dan ekosistem. Demikian hasil penjelasan dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 2 meminta maaf bila ada salah kata. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.